salah satu di antara fungsi mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq atau dinut tauhid itu bagaimana? Apa fungsinya, faedah manfaatnya ketika saat manusia itu mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq itu apa? Ini nanti kami terangkan dan kita bahas di dalam surah Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 9. Banyak juga di dalam surah Al-Baqarah juga Allah menyebutkan ayat 256. Tapi kita lebih fokus nanti di dalam surat Al-Hadid ayat 9 ikut dos pundi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Gusti Allah memberikan mata itu tidak hanya di jasad yang disebut ainul basyariyah, tetapi Allah juga memberikan mata yang berkenaan dengan ruhaniyah yang disebut ainul basirah. Fungsi di antara dua mata ini hampir sama, cuman tidak sama. Basyariyah, mata ini untuk melihat apa yang tertampil yang bersifatkan makhluk. Mata zahir ini untuk melihat wujude makhluk sing diwujudno, sing wujud yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga harus ingat rohaniyah kita itu juga Allah kasih mata yang disebut ainul basirah. Ini tidak boleh untuk melihat selain Allah, itu makhluk. Tidak boleh ainul basirah iku bersaksi selain Allah, nggak boleh. Nggak boleh mata hati sampean iku beriman terhadap selain Allah. Bersaksi melihat itu nanti hasilnya iman. Hasilnya iman. Contoh, sekarang mata dohir jenengan melihat makhluk, jenengan bersaksi bahwasanya jenengan iki melihat si A. Contoh, kok ndelok makhluk ke mata dohir ini si A lapo toh? Si A itu melakukan sholat atau aktivitas nopo. Hasilnya akal akan beriman bahwasanya yang melakukan itu si A. Akal kita pasti seperti itu, Pak. Lah bahayanya ini akal ditunggangi nafsu untuk memaksa mata hati ruhaniyah sampean iki juga melihat si A, melihat makhluknya.
nafsu ngomong akal ngomong si roh yang melakukan sholat ini si A. Terus basiroh jenengan, mata basiroh, mata hati jenengan ini kok melihat si A-nya pasti terpengaruh. Pasti terpengaruh dengan iman yang diletupkan oleh nafsu terhadap akal, supaya ruh sampean kali kula iku beriman ujungi pada si A yang bisa melakukan. Ini proses Bapak Ibu, prosesnya. Dan kita mengalami hal seperti itu. Sebelum Allah berfirman di dalam surah Al-Hijr, iblis utawa nafsu iku ngomong, illa ibadaka minhumul mukhlasin, illa ibadaka, kecuali hambamu yang tidak bisa aku plesetkan ya Allah. Iki ngomongin nafsu atau ngomongin iblis. Minhum iku setengah saking hamba yang tidak bisa kami plesetkan, yaiku al-mukhlasin, utawi wong sing jenengan pilih. Niki sinten Bapak Ibu wong sing dipilih Allah iku? Yaiku golongan-golongan yang hatinya itu sudah tidak terpengaruh dengan bisikan hawa nafsu tentang iman tadi. Lah kita sebelum masuk di situ ngalami Pak, golongan manusia ahli hijab atau golongan kita sebagai orang yang masih beriman terhadap selain Allah, disebabkan karena basiroh kita, mata hati kita memandang terhadap makhluknya, mestinya ruhaniyah matanya ini memandang terhadap subjek atau siapa sebenarnya yang berperan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah dibahas, sudah dikokohkan baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, bahwasanya makhluk semuanya itu tidak punya daya upaya apapun untuk bisa melakukan. Seperti si A, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makhluk siapapun termasuk kita sebagai manusia tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, untuk mendengar apapun, untuk melihat apapun, untuk berbicara apapun, nggak punya. Wala quwata, juga tidak punya kekuatan akan hal itu, nggak punya. Saya kira umat Islam semuanya sudah paham. Tapi mengapa prakteknya kita masih menuduh si A itu bisa melakukan sholat? Mengapa prakteknya kita dalam hati masih merasa diri kita yang bisa melakukan sholat? Ini apa persoalannya? Itu tadi Pak, karena fungsi ainul basiroh kita tidak sesuai. Mestinya melihatnya ainul basiroh terhadap Allahnya, tapi berhubung kena bisikan nafsu, akhirnya melihat makhluknya, sama dengan basariyah mata dohir. Akhirnya jatuhnya iman kita pada selain Allah.
Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas kita mengakui kalau kita makhluk itu yang menciptakan Allah, kita diciptakan Allah. Wa ma ta'malun, dan apapun yang berkenaan dengan ciptaannya, termasuk baik ucapan, penglihatan, gerakan, pendengaran, wa ma ta'malun, itu semua sumbernya dari Allah. Kita sudah diajarkan Allah di situ. Cuman praktek kita mengapa kok tidak sesuai dengan teori? Itu tadi karena kita itu masih dalam tahap ruhaniyah ini menjadi budaknya hawa nafsu. Akhirnya dengan kondisi seperti inilah Bapak Ibu, alasan seperti inilah rohaniyah kita Bapak Ibu sebagai umat manusia, maka muncullah satu firman surat Al-Hadid ayat 9 termasuk supaya menjawab apa yang terjadi pada rohaniyah kita. Jadi asbabun nuzulnya ayat ini dikarenakan hati kita masih di dalam belenggunya hawa nafsu. Siapapun kita manakala rohaniyah ini terbelenggu oleh hawa nafsu, ketika kita berlaku ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, murni atau tidak murni yang kita lakukan, di mata Allah belum bisa dikatakan benar. Belum. Murni, ibadah murni, contoh salat, maca Quran, zakat, puasa, haji, murni. Yang tidak murni, kerja, ibadah yang tidak murni, ibadah, contoh kerja, sosialisasi, serawungan kepada siapapun, apapun aktivitas, ini selain murni, tapi disebut ibadah. Ini di mata Allah tidak akan bernilai apapun manakala kita masih dalam kondisi jadi budaknya hawa nafsu. Pandangan hakikat bukan syariat. Sehingga saya ketika melakukan sholat masih ada iman selain Allah. Contohnya dalam hati saya meyakini yang melakukan itu saya. Ini yang bisa melakukan itu saya. Cilik non dedek, jika mengung. Lah ini Bapak Ibu yang menjadikan sholat saya tidak khusyuk. Ini masih nuansa Isra Mi'raj. Mengapa Rasulullah membawa oleh-oleh iku kok yo sholat, kok tidak wahyu piye carane ning dunya iki cepet sugih, kok gak ngoten, kok ngomong masalah sholat atau ibadah yang murni selain sholat, kok gak selain sholat apa-apa. Karena ini sholat wahyu berkenaan langsung nyembahe si kawula terhadap Gusti pen pener. Ngaten niki karepe. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala aidan qad aflahal mu'minuna alladzina hum
fi sholatihim khashi'un. Ini masih ada kaitannya dengan supaya hamba itu ketika menyembah pada Allah betul-betul imannya tidak selain Allah. Lah ngibadah ingkang disebut sebagai ibadah sing bener, sing nyembah iku ketemu dengan sapa sing disembah. Syariat ilmuni, thariqah salat thariqai. Ilmuni salat iku syariat, nama salat iku berarti thariqah, hakikate tujuan. Tujuan kita salat apa? Nyembah Allah. Lah ngaten nggih. Bahasa zahiriyah pun bener Pak. Sesuai dengan Isra-nya Rasulullah. Dari masjid ke masjid syariatnya sudah benar. Jasmani. Mi'rajnya kita yang keliru. Kan kita sudah ngomong. Ini wajah tuwasiyah. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku pada wajah Allah. Berhubung kita masih diproses durung kenal wajah dewe, durung kenal wajah Allah, akhirnya sing metu iku wajah pasar, wajah sawah, wajah bojo, wajah anak. Apa ae ngono? Wis tergantung kerjaan kita. Nek kita maklar kambing ya wajahe kambing. Wis kari ndelok wajahe apa? Lah ini proses kita, Pak. Semua manusia nggak perlu kita salahkan. Cuman saya katakan ini proses lekas sudahi. Ngaten lho. Lekas sudahi. Nek nyembah nang Allah kui secara dohir syariat sudah benar. Cuman kita ketika menyembah rohaniah ini yang perlu ditandani. Syariat wis ditandani lah apa kalau dandani syariat. Wis kecili, mulai sejak kecil kita itu sudah ditandani syariat. Kita di TK sudah ditandani syariati sholati, masuk ke ibtidak ditandani sholati syariati, SMP SMA sama, bahkan kadang-kadang sudah sampai perguruan tinggi ditandani maneh syariati. Artinya umpama ngomong sholat mulai dari sejak kecil kita TK podo syariati sing diterangno sebab masalah sholat iku podo. Wong Islam nek sholat ngadep wong ulun ojo ngadep lu wes itu. Cuman sayang sedikit ora diajarke sholat waktu ruhaniyah iki kemana. Makanya kula wis ora dandan-dandan nerangke masalah babakan sarengat mboten, khususnya datang jenengan yang sudah masuk di ajaran Rasulullah di jalur tauhid iku khusus dandani ruhaniyah jenengan sebelum min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian. Sebab roh iku Pak nek wis ajal teko mlebu nanggone bolongan nang ruangan, sing ruangan iku ana sing gelap ana sing terang. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Loh, kita setiap saat dan waktu ditunggu Pak kematian. Kita nggak tahu itu kapan itu teko. Memang dirahasiani Allah supaya nguji jenengan lekas fafiru ilallah apa ndak jenengan ruhaniyah. Semua evaluasi diri.
Saya tidak ada hak untuk mengajak jenengan. Enggak. Saya punya tugas saya, inilakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya diperintahkan Allah nyanjangake datang jenengan. Mboten ngejak. Mboten wani kalau ngejak. Karena tugas saya nadhir untuk menyampaikan, menasehati perkara-perkara keadaan rohaniah kita. Keadaan rohaniah kita. Akhirnya bagaimana? Kalau kita bersikekeh terus untuk tidak mengindahkan seruan Allah ini, apa yang terjadi? Kegelapan, Pak. Ning dunia sudah kelihatan. Rohaniah kita gelap pada Allah. Kok umpama terang, Pak? Sholat mesti khusyuk, mesti ketemu Allah. Mboten nih. Awak dhewe ketemu hikmah wajah sinten? Tergantung. Apalagi arek nom-nom, lagi punya pacar, seneng-seneng nih wajah makhluk metu kang rupa sidoi. Lah ngeten nggih. Lho kula nggih ngoten sami sedaya ngalami ngoten niku jenengan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena rohaniah kita jadi budaknya hawa nafsu, akhirnya segala aktivitas kita baik berupa ibadah yang murni atau tidak murni, rohaniah kita jauh dari Allah. Jauh. Padahal bagaimana kakeknya beliau Nabi Muhammad SAW melanjutkan apa yang telah diteladankan oleh yaitu Nabiullah Ibrahim. Ini sak temeningi rohku maksudnya wajah tu wajia, ku arahkan, ku hadapkan ke wajah Allah. Ini loh Pak wajah Allah. Niki loh wajah Allah itu. Bukan angin loh ya, bukan udara, bukan oksigen, bukan. Dalam ayat Allah katakan laisa kamislihi. Jangan dilihat dengan mata dohir Pak, gak kena. Sampai nek ningali mata dohir ya ketok mejone, ketok ngumbene, ketok wujudi makhluk. Dengan ainul basirah. Lah ainul basirah itu akan berfungsi bisa melihat manakala jenengan kali kula ngikuti Kanjeng Nabi. Mengikuti ajaran Kanjeng Nabi khusus di jalur dinu tauhid pun. Mboten jalur syariat. Jalur syariat itu jasas Pak. Yang ada kaitannya dengan hablum minan nas. Itu jalur syariat. Lah jalur hakikat rohaniah. Wadai yaitu dinu tauhid, agama yang mengesahkan pada Tuhan, pada Allah. Berkenaan dengan hal ini Allah tuangkan di dalam surah Al-Hadid ayat 9. Monggo kita cermati ayat tersebut. Huwa utawi Allah iku bahasa Islam. Huwa itu menyimpan sesuatu sebagai sing berperan. Maka nih kalau bahasa nahwu dhamire huwa Allah marji'i. Utawi Allah alladzi sifate yunazzilu kang nurunake sapa ladzi sapa Allah. Allah siapa? Allah ada 4 tahap cara pengenalan. Nama, sifat, zat, aku. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kita umat Islam khususnya
paling bawahnya ya, golongan yang bawahnya paling mentok iku nak thariqah. La ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah. Huwa iku apa toh, Pak? Dia. Dia. La ilaha illallah. Iki nggone syariah. Dikiri jahri. Dua, la ilaha illallah. Nanggone thariqah. Dikiri siri. Tiga, la ilaha illa anta. Di dalam hakikat. Dikiri sirul asrar. Papat, la ilaha illa ana. Dikiri fana'u dzikri ning hak nang makrifat. Hakikat makrifat iku ruh, syariat thariqat iku jasad. Niki pendidikane. Simple nggih, simple. Umat Islam khususnya paling mentok iku di tahapan thariqah. Lebih banyak lagi syariat. Kenali Allah nama. Munggah ning thariqat sifat lumayan. Munggah ning hakikat anta, kamu berarti dekat. Berarti ini sudah di hakikat. Tinggal naik satu langkah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Huwa utawi dia. Dia Allah maksudnya tergantung. Jenengan kalau masih ada di syariat berarti Allah nama. Ning thariqah sifat, hakikat ning zat, makrifat ana aku. Udah. Tergantung jenengan maknani dari mana ayat ini. Iku alladzi kang utawa sifate yunazilu kang nurunake sapa ladzi ala abdihi ing atase kawulane alladzi. Alladzi boleh sampean maknani nang gone anta zat, boleh sampean maknani substansinya laisa kamisli sayun ana, tapi gegeran Pak. Yes, kita pakai umum. Berarti yunazilu kang nurunake sapa Allah. Wis ngoten mawon. Sing penting ati sampean lari kemana. Ala abdihi terhadap hambanya. Siapa hambanya yang dimaksud? Miturut Al-Quran ini, kalau kita melihat muhakamah syariatnya, ya Muhammad. Maksudnya Ibnu Abdillah. Nah, ini kalau jenengan tarik di dalam la ilaha illa anta, beda maneh. Muhammad siapa? Nurunake ayatim bayinatin. Nah ini Pak. Piro-piro wahyu ayat yang menjelaskan bagaimana caranya ruhaniyah sampean itu bisa mengenal Allah dan bertemu. Ayatim mubayyinatin itu bisa kami artikan dinul haq, dinul tauhid. Petunjuk-petunjuk ilmu di dalam ajaran tauhid itulah Anda amaliyahkan untuk menuju dan bertemu Allah. Yang setiap Jum'ah Legi, malam Sabtu kita bahas. Itu termasuk isi di dalam ayati mubayyinat. Ini kalau kita bicara dasar, berarti suk Ramadan. Bulan Maret Pak nggih.
bulan Maret tanggal 9 sudah saya tetapkan untuk kita mulai. Habis asar kita ngaji Ihya, habis taraweh kita langsung membahas tentang dasar tauhid. Jenengan silakan bermukim monggo, ora eneng syaratin napa-napa, nek jenengan kongang atau senggang waktunya, monggo jenengan bermukim di sana. Paling tidak sampai paling lama lah 15 hari 15 malam. Khusus nanti kami akan membahas tentang dasar tauhid dan kitab Ihya mengke. Kula ngajine Ihya nggih mboten kodok nang pondok, Pak. Pondok ya gak mari 3 tahun niku. Jadi bab di jilid pertama bab apa kita langsung membahas makhlus syahidnya, substansinya. Jadi maknani ya kayak pondok ya iso 3 tahun bareng. Yes, itu nanti kita bahas semaksimal mungkin. Jenengan nek repot bisa tidak mengikuti bermukim lewat rumah karena langsung saya live Pak niku. Saya live. Nanti habis asar mungkin sekitar jam 4:30 atau dimulai jam 4 nanti lihat keadaan mawon. Nggih. Pun iku nek kersa bagi pemula khusus niki. Lah nek senior-senior jenengan yes mboten kantun jenengan iki memperdalam, mempertajam zikir mawon. Ngoten. Yes. Apa maksud dan tujuannya? Isinya ayat-ayat yang jelas itu disampaikan Allah terhadap Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi disampaikan terhadap umatnya. Liyukhrijakum krono arai kanggo ngetokno ruhaniyahmu minadzulumat dari zona gelap pada Allah, zona kita itu menjadi budaknya hawa nafsu, dibebaskan sampai itu ilan nur menuju kemerdekaan, ilan nur menuju terang benerang nyatanya Allah. Otomatis harus sampai la ilaha illa ana, harus sampai di situ. Berarti kita tidak cukup jasmaniah kita itu bertauhid la ilaha illallah, enggak cukup. Kita harus naik terus. Biar ruhaniyah itu juga bertauhid, juga mengesahkan pada Allah. Jasad patuh di dalam hukum syariat, ruhaniyah patuh di dalam hukum hakikat. Simple jadi Pak. Ruhaniyah ini apa sih yang diperintahkan? Hanya beriman pada ana. Ana siapa? Allah ini loh bahasa syariatnya. Lah ini jenengan boten lewat la ilaha illa anta seperti Nabi Yunus boten saged. Harus lewat anta dulu di hakikat. Di dalam hakikat yaitu ayatim mubayyinat. Banyak ayat-ayat yang terkandung di situ yang harus kita pahami. Dengan begitu jenengan berlaku kholwat akhirnya bisa sampai ke ana. Lho ngaten niku. Cara simpele ngoten. Liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur. Tujuan ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid adalah untuk membebaskan ruhaniyah sampean kali kula yang selama ini masih jadi budaknya hawa nafsu sebab terjajah. Ben merdeka Pak. Ben terlepas dari pengaruh hawa nafsu. Sebab hawa nafsu iku mempengaruhi dengan hukum dohir. Apa sing kula delok si A contone iku mau
melakukan pekerjaan sholat atau kerja. Mata kita melihat si awak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu menggunakan hal itu untuk membisikkan di dalam dada Anda supaya beriman dan melihat makhluknya yang bisa melakukan. Dengan begitu akhirnya kita ruh beriman yang melakukan adalah si A. Lagi sebetulnya nafsu miso-miso Pak terhadap gua. Dituduhno rahasiane, ya niki. Jadi innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya nafsu itu musuhmu yang nyata, caranya sampai dilumpuhkan lewat iki mau. Hubbus syahawah, pandangan-pandangan terhadap makhluk. Sebetulnya nafsu itu iblis itu muring-muring terhadapku ketika tak duduno cara nafsu menggelincirkan jenengan kali. Aslinya muring-muring. Mboten trimo. Bentuke mboten trimo. Dodol ning atiku supaya aku merasa aku sing nyampekno. Anggite sampean tok ngono ah. Kula nggih nemen. Mboten trimone nafsu iblis ikut terhadap diriku. Ditanamkanlah ada rasa dipaksa saya untuk mengakui kalau yang menyampaikan itu saya makhluk. Subhanallah. Makanya kita harus tetap waspada. Nek dipikir opo luwih berat pendai, bukan pendaki loh nggih. Pendai daripada samiin. Lebih berat ulama daripada umat. Wonten mriku. Makanya umpama kula kengken milih. Mending saya itu milih kados jenengan. Dan atau mending saya tidak berbicara. Ngeramut rohaniyaku dhewe ning omah. Ning omah gembul menungso malah enak. Tapi nggak iso Pak, nggak bisa Pak. Karena saya tidak ditugaskan untuk menyampaikan hal ini, maka harus kusampaikan. Sekalipun walau karihal musyrikun. Terus Allah ayat, walaupun Muhammad kau dicaci oleh umatmu, tetap harus kau sampaikan. Dan ini tidak hanya terhadap Kanjeng Nabi Muhammad saja. Seluruh Rasul sebelumnya itu juga begitu. Wajib menyampaikan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Gini Pak. Paling berat. Tapi tetap harus disampaikan. Resiko apa wae apapun. Walau karihal musyrikun, walaupun itu kaum Muhammad dicaci oleh umatmu, tetap itu harus kau sampaikan. Aku tidak akan mengutus utusan sebelum kamu Muhammad, kata Allah, kecuali wajib membawa inti dari wahyuku, yaitu la ilaha illa ana, untuk disampaikan dan dipahamkan. Al-Anbiya 25. Ngeten kok jarine ono sing berkata Kanjeng Nabi tidak membahas tentang hakikat makrifat. Kula nggih kadang nggih tidak bisa berpikir, Pak. Kadang-kadang dasku kula tak bentukno tembok ae. Mosok sih aku sing gendeng apa tah memang gak sambung? Nek Rasulullah gak nyampe no, mengapa muncul surat Al-Anbiya 25? Iki dike pajangan apa piye? Nek Kanjeng Nabi ku mau mengkorupsi, gak mungkin muncul lah, ngoten sih. Banyak ayat-ayat yang membahas tentang tauhid, Pak. Banyak sekali. Lah terus
prosesnya bagaimana ayati mubayyinatin itu mengeluarkan kegelapan menuju terang benderang, membebaskan ruhaniyah jenengan dari belenggunya hawa nafsu untuk menjadi kemerdekaan merdeka. Itu bagaimana? Yang tadinya menjadi budaknya nafsu akhirnya menjadi budaknya Allah. Prosesnya bagaimana, Pak? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dengan ilmu yang kita dapatkan dari tabi'ina sholihin di jalur tauhid, di situ ada dua golongan, Pak. Menurut surat Al-Hijr ayat berapa itu? Terakhir sampai 99, 92 sampai 99. Ada dua golongan saat itu disampaikan oleh para rasul. Kalau sekarang diteruskan oleh tabi'ina sholihin. Niku, ada dua golongan. Di situ dikatakan ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak ini golongan wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan. Saya tidak bicara yang menolak, kita bicara yang menerima. Ketika itu kita terima, dalam hati sampean mesti ono kesadaran. Sadar diri bahwasanya ruhaniyah kita selama ini mulai akil balik sampai entah berapa umur kita telah berlaku zalim pada Allah dengan bentuk beriman pada selain Allah. Contoh tadi, hatiku iman yang melakukan itu si A, padahal makhluk. Sama air ini, saya haus, minum, hilanglah haus itu. Hatiku beriman, oleh karena kena bujukan nafsu, disuruh beriman, makhluk air ini bisa menghilangkan rasa haus. Makhluk itu bisa mendatangkan mudorot atau manfaat. Padahal di dalam surah Al-Maidah ayat 76, malakum dzarraw wala naf'an. Gak ada makhluk itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Aslinya gitu loh. Bukan hakikatnya, bukan syariatnya. Kalau syariatnya jelas air bisa menghilangkan rasa jelas. Cuman hakikatnya itu Allah. Buktinya apa? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Kita nggak sadar di dalam dan di luar air itu ada Allah. Ingat, sesungguhnya Allah bukan nama, isim, Allah bukan sifat, Allah bukan zat, tapi Allah ana. Itu melimputi segala hal, sesuatu apapun, termasuk air, termasuk si A tadi. Sehingga seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus. Coba andai kata nggak ada Allah, bisa apa air? Bisa apa kita? Bisa berkumpul di sini? Gak bisa. Boten sakit. Mengapa kita lupa? Waktu mau berangkat ke sini, nggak sadar hati ini kalau sesungguhnya yang punya peran sehingga memerankan dirinya rupa jenengan iki kesini iku Allah. Itu tadi, karena hati kita masih dalam posisi gelap, masih dalam posisi jadi budaknya nafsu. Ilmu berhubung sudah disampaikan, ajaran itu kita terima, paham. Akhirnya kedua, kita itu diperintahkan untuk yakfur bitaghut wa yu'min billah. Lewat kholwat, lewat uzlah, kita dibimbing cara kholwat uzlah yang benar oleh tabi'ina sholihin
akhirnya kita lakukan. Yakfur, ninggalkan hati iman selain Allah, wa yu'min billah, maka jatuhnya iman hanya padanya. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk merubah zona hatinya untuk keluar dari belenggunya nafsu, kemudian bertemu Allah, maka Allah akan menolong. Fa inna ajalallah, Allah berjanji akan menolongmu. Allah berjanji waktu yang sudah ditentukan atas untuk pertemuan terhadap jenengan. Datang Gusti Allah. Sudah. Ini Allah janji sendiri. Saya cuma nyampe aking kei kabar mawon. Mengapa hanya orang yang ada keinginan? Wa man kana yarju liqa Allah. Barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah. Karena pada umumnya Pak, banyak manusia itu moh ketemu Allah. Sing wenak ketemu kesenangan kemewahan tuh dunia. Karena dianggap keindahan, kenikmatan duniawi itu kekal. Memang nafsu itu membuat seperti itu. Kita nggak sadar. Akhirnya kita tolak itu ajaran Rasulullah. Tapi berbahagialah. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin yang mau menerima yastami'unal qaula. Menerima ajaran ini. Sebab nyuwun sewu. Kunci ya. Nabi Adam bisa kembali ke surga itu cuma satu. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Karena Nabi Adam iku purun rimo kalimat sangka pangerani. Apa isi kalimat? Ayatim mubayyinah. Ajaran-ajaran untuk membebaskan ruhaniah beliau dari selama ini belenggunya hawa nafsu. Sama terhadap kita. Kembali ke asal. Wong asal jenengan iki fitrah. Mulai zaman azali sampai jenengan iki akil balik. Fitrah Pak, rohaniah jenengan. Dereng khianat pada Allah belum. Kita masih mulus. Makanya Kanjeng Nabi lewat hadisnya sahih ya. Ono arek cilik mati belum balik, surga dijamin. Lah ngene iki. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sebabnya hatinya rohaniah belum kecampuran babakan sing digawe hawa nafsu untuk menggelincirkan hati. Ini tapi mbok akil balik lah iki mulai wis. Sing wedok seneng arek lanang, sing arek lanang seneng arek wedok. Dan ini sunatullah. Wajar. Cuman kita pertanyaannya adalah mau tidak sebelum meninggalkan dunia ini kita kembali kepada Allah melakukan mutu qoblal maut. Matilah dulu sebelum datangnya satu kematian. Artinya Bapak, Ibu, gelem nggak kita menanggalkan najis-najis hati? Sebab ya niki sing gandoli tatkala jenengan nazak. Wangel, kegandolan. Biye bojoku sik no. Anakku sik cilik-cilik. Daunyo gandoli. Tapi jikalau ini sudah jenengan tanggalkan, perkara sing najis yang disebut al-aghyar, cara Ibnu Athaillah mengatakan al-aghyar. Apa sih al-aghyar? Perkara-perkara yang bersifatkan duniawiyah makhluk. Ikilah al-aghyar sing metengno ati. Nek wis disisihne ya sudah. Jenengan disebut wong bebas. Itulah proses jenengan suluk
ketika suluk nuju wusul datang Allah dengan bermodal dinu tauhid akan benar. Suluk jenengan benar karena jenengan iki menerima dinu tauhid sehingga robitoh sampai ikut tidak terhadap makhluk. Makanya saya ingatkan saudara-saudara saya yang masih ada di Thariqah tentang robitoh. Apa sih robitoh itu? Menghadapnya ruhaniyah jenengan pada siapa? Menghadirkan wajah-wajah siapa? Jadi saya ini Pak mantan wong bejat di mata Allah. Berapa puluh tahun. Dulinan tentang mukasyafah. Dulinan hati ini beriman pada selain Allah di dalam dunia karomah. Blenger Pak. Estu. Jujur mawon. Saya tahun 76 itu sudah di Beat Abah dalam satu thariqah. Thariqah, salah satu thariqah Mu'tabaroh. Gak usah tak sebutkan Pak ya. Gak usah. Gitu. Robito saya terhadap Abah saya. Karena petunjuknya gitu. Makanya tergantung yang membawa kita itu siapa. Ngapunten ingkang kathah. Memang itu proses perjalanan. Maksud saya tak buka rahasia hakikat pekerjaan nafsu supaya jenengan tidak berlarut-larut terus menerus seperti kami mengalami seperti itu dulu berpuluh tahun. Tentang robitoh Pak, penghadapan. Di dalam Al-Quran itu tidak ada. Untuk menghadapkan wajah makhluk itu nggak ada. Sampai Kanjeng Nabi dihadirkan nggak boleh. Hanya satu yang kutemukan. Dalam Al-Quran itu surat Al-An'am ayat 79. Dan ini juga dilakukan Kanjeng Nabi. Yang Kanjeng Nabi meniru kakeknya Nabi Ibrahim. Berbunyi apa di situ? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardha hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Saya ini sudah tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Ini Nabi Ibrahim. Sebab apa beliau itu sudah tidak lagi menjadi golongan orang yang menyekutukan. Ayat awal dibuka, ini wajah tuas, ku hadapkan wajahku ke wajah Allah, bukan wajah makhluk. Saya tegaskan seperti ini supaya jenengan ini cek mboten ngadep makhluk sekalipun secara keterangan di dalam la ilaha illallah dan la ilaha illallah. Huwa iku mengatakan aku iki sebagai penyambungmu sampai ke Kanjeng Nabi sehingga pada Allah. Lah gitu toh. Mohon maaf putus tengah jalan sampean gak iso. Ruhaniyah Pak. Nek secara zahiriyah yang berkenaan dengan hablum minan nas gak apa-apa. Karena itu taklimnya. Tapi ruhaniyah sampai nggak boleh berpuji pada selain Allah. Takutnya kita itu ada keterangan yang mengatakan kamu harus menghadapkan wajahku karena aku ini sebagai orang yang menghantarkan kau untuk sampai pada Rasul, sampai pada Kanjeng Nabi, sampai pada Allah. Nyun sewu Pak, mohon maaf. Miturut pandangan hakikat yang pernah aku alami, omong kosong. Saya berani mengatakan ini karena fakta pada diri saya. Entah jenengan gak tahu saya. Estu Pak. Ternyata jawabnya
ruhaniyah tidak menyekutukan Allah, robitoh jenengan ini wajah tu wajhiyah, kuhadapkan wajah ruhku pada wajah Allah. Siapa Allah? Lilladzi fataras samawati wal ardo, yang menciptakan dan yang menguasai jagat langit dan jagat bumi. Jagat langit rohaniyah, jagat bumi jasmaniyah ini makhluk. Hanifan, dengan sungguh-sungguh, jangan condong betul. Gak oleh goyah. Kalau sudah betul-betul di sini, maka wama ana minal musyrikin. Sekali lagi saya katakan, saya tidak mengajak. Saya cuma memberikan kabar saja. Urusan saya disalahkan, saya ridho. Urusan ini dibenarkan, hati jenengan juga saya ridho. Sebab ada dua golongan. Ada yang nggak terima ini. Karena dianggapnya saya mengkat makalah yang mengatakan, Nyun sewu, kau harus hadapkan wajahku karena aku iki sebagai jalan untuk menuju dan bertemu terhadap sampai kanjeng Nabi, sampai Allah Subhanahu. Nyun sewu Pak, otomatis iki takholi toh. Takholi. Takholi apa? Sing ngaku makhluke. Nyun sewu, guru akhirat kita tidak mendidik seperti itu. Guru akhirat kita tabi'ina sholihin mendidik alhamdu utawi sekabai puja dan puji ikulillahi hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka wa ma umiru, dan ora diperintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali untuk menghadap menyembah pada Allah. Tidak boleh menyembah memuji pada makhluk. Bila mana ada seseorang yang mengatakan kau harus mujonang aku, mohon maaf, setahu saya guru akhirat kita itu tidak seperti itu. Nggih ngapunten ingkang kathah, bila mana ini besebangan. Tapi ketahuilah, saya tidak punya niat apa-apa. Saya cuma menyampaikan apa yang harus kami sampaikan. Yang jelas lewat ayatim mubayyinah, ajaran dinut tauhid itu liyuh rijakum minadz-dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan zona rohaniyah kita yang gelap, menjadi budaknya hawa nafsu, menjadi belenggunya hawa nafsu, ilan nur, sampai ke makrifat. Allahnya sampai terang benerang nyata, jengleh-jengleh. Apa? Jelas tur jelas, hakul mubin. Saya nggak punya niat apa-apa. Nanti manfaatnya kembali kepada jenengan piyambak. Jikalau jenengan estu mengikuti Rasulullah di situ. Bon. Wa innallaha lan sak temeni Gusti Allah bikum kelawan sira kabeh iku la raufur rahim. Yepti nyun sewu Pak, kasih sayangnya luar biasa. Artinya apa? Gak pisan pindo Allah nyampeake yang Allah bertajali terhadap Muhammad, menyampaikan terhadap umat. Gak pisan pindo. Setiap saat dan waktu itu Allah sampaikan. Yang Allah bertajali terhadap Muhammad, sehingga Muhammad disuruh ngomong inni lakum minhu nadhirum mubin. Makhluki ngomong Muhammad, aku iki cuman sebatas menyampaikan aja yang Allah bertajali padaku. Sebetulnya itu adalah sifat Allah semuanya.
yang menyampaikan itu. Bentuk sifat Raufur Rahim. Nah, disinilah Pak. Tapi ya mohon maaf. Mesti Gusti Allah iku ono batas pegel. Ngerti pegel? Suatu saat Allah pegel. Capek. Mohon maaf, bahasa syariat itu dikatakan capek, nek bahasa hakikat mboten enten Gusti Allah capek. Ngeten. Mang Allah bertajali lewat makhluknya Muhammad manusia. Nanti Allah akan bertajali lewat Muhammad makhluk malaikat. Wis, kalau berbentuk malaikat makhluk nyuwun sewu, mboten ngandani kaya ngeten iki mboten. Apa? Wa ahlaknahum. Tapi wa anjainahu ma'ahu. Dihabiskan kita. Habis. Mudah toh Pak Allah menghabiskan hambanya? Mudah sekali. Gak usah menunggu tahunan, mboten usah. Gak usah nunggu jam-jaman, bisa per detik langsung kelenger sedaya saged Allah itu. Mungkin jenengan ingat kejadian-kejadian tsunami. Iku Allah pegel bahasa syariat. Wis bolak-balik dikuwandani. Kita masih bersikukuh wa minhum haqqat minadz-dhalalah. Kita masih bersikukuh ngikuti bisikan nafsu. Akhirnya cara Allah menghapus dari peta. Kita dihapus dari peta. Bisa lewat tsunami, bisa lewat gempa, bisa lewat hujan batu dengan bentuk gunung dibledoske watune ngerutui kita semuanya. Gampang toh Pak bagi Allah ngoten niki? Gampang tok. Karena walillahil masyriq wal maghrib. Makhluk semua mulai jagat timur sampai jagat barat Allah yang menguasai. Oleh sebab itu iki Gusti Allah masih la Raufur Rahim. Zaman Allah masih berkasih sayang terhadap kita. Sifat welas asih sik kelihatan. Jenengan diilingno. Kita semuanya diingatkan semuanya oleh Allah. Sekarang tidak dilihatkan lewat manusia, alam. Kita macam-macam Gusti Allah cara untuk mengingatkannya. Jadi salah satu di antara fungsi dan tujuan Dinut Tauhid ayati mubayyinah disampaikan adalah untuk membebaskan ruhaniyah kita yang gelap gulita menuju terang benerang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapa di antara jenengan yang ruhaniyahnya itu hanya beriman hanya pada Allah, beriman menjadikan Allah sebagai imamnya atau pemimpinnya, maka apa yang terjadi? Asalnya hati kita gelap dijadikan hati yang terang benderang. Inilah golongan kanan ketika idza jaa ajaluhum datang, mesti ruhaniyah itu masuk bolongan atau lubangan alam sing kekal, yaitu alam sing terang. Kok umpomo Pak, umpomo ya jenengan tahu mati wis tak gak kira jenengan maksiat nang Allah. Baik secara jasmani luwe-luwe ruhani gak kira. Wis gak usah mati ya lah. Manakala apa di golongan kiri alam barzah wong-wong krungu jerite wong sing ana golongan kiri gak kira sampean iki ngutamakno kesenangan dunya, gak kira. Ngibadah terus gak mari. Sing tak maksud ngibadah iku nemui Allah terus. Kok umpama jenengan iki dirungokno telinga iki
diwasno meripat iki bisa nyawang di dalam alam barzah sing golongan kiwa peteng iku sampean gak mungkin Pak sibuk ngerasani wong, sibuk menghasut wong, sibuk jenengan riya, sibuk takabur, sibuk jenengan iki ati bersukaria pada kesenangan dunia boten enten. Langsung ikut tinggalkan semuanya rohaniyah, hati sampean tetap setiap napas dan detik berzikir pada Allah. Ada Pak makalah yang mengatakan seperti itu. Sehingga kalau boleh saya katakan, ketika jenengan itu betul-betul sudah menerima dan mengamalkan dengan fastaqomu terus menerus di jalur dinul haq, maka Syekh Ibnu Athaillah mengatakan husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Inilah bagusi amaliyah, baik murni ibadah atau tidak, mesti diterima oleh Allah jikalau keadaan hati jenengan qalbin zahidin. Dalam satu ayat qalbin salimin, atau dalam ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hati yang selamat, hati yang bertakwa, hati yang condong hanya pada Allah, bukan hati yang condong pada makhluk. Inilah ibadah-ibadah yang Allah terima adalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa pada Allah. Bertakwa maksudnya patuh terhadap Allah. Apa? Perintah Allah, anik butullaha, hati selalu menyembah bertemu Allah. Wastanibu taghut, hati meninggalkan iman selain Allah. Inilah tugasnya ruhaniyah. Urusan jasmaniyah sampai kali kalau beraktivitas apapun, ibadah murni atau tidak terserah. Sing penting ruhaniyah, hanya menyembah padanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Pun inilah yang dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Bejo banget wong sing atine iku wis makrifat datang Allah. Pun bejo banget. Khasyi'un, dikatakan khasyi'un di situ. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah diantara beberapa fungsi terkait masalah dinut tauhid itu disampaikan di tengah umat.